Demokrasi Pancasila yang berlangsung pada pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali semenjak terjadinya G30 SPKI yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat. G30 SPKI berhasil diatasi oleh Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Soeharto bertindak mengatasi gerakan tersebut berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1166 Supermer yang ditandatangani Presiden. Pada 27 Maret 1968, MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden dengan tugas utamanya menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinannya ini sebagai Orde Baru. Hal-hal yang dilakukan pemerintah pada masa itu: 1. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. 2. Pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. 3. Penghargaan terhadap hak asasi manusia serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. 4. Semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang 1145. 5. Presiden berkewajiban melaksanakan keputusan MR dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum MPR. Dan yang keenam, MPR membagi kedaulatan kepada lembaga negara selain Presiden dan DPR antara lain MA dan BPK. Berita 1 dimulai pada 1969 difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha dan investasi. Berita kedua dan ketiga berlangsung pada 1974 dan 1984 difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Berita keempat dan kelima diterapkan pada 1984 sampai 1994, mempertahankan pembangunan sektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, dan industri padat karya. Masa reformasi. Apa itu masa reformasi? Gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai melanda di Indonesia di awal tahun 90-an. Merupakan bukti kesalahpahaman pemerintah Orde Baru pada 21 Mei 1998. Nyatakan berhenti dari jabatan kepresidennya dan menyerahkan kursi kepresiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. 1. Pembubaran PKI berdasarkan ketetapan TF MPRS nomor 25 MPRS 1966. PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. 1. Penyelenggarakan partai politik. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, NU, Parmati, dan PSSI. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Politik, Partai MOBA, IPKI, dan Parkindo. Golongan karya atau Golkar. Ketiga, pelaksanaan pemilihan berkesinambungan masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secara berkesinambungan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1887, 1992, dan 1997. Asas Luber yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Golkar selalu memenangkan pemilu. Peran ganda atau difusi abari secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah seperti posisi menteri, gubernur, dan bupati. Kelima, posisi penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Sejak 1978, pemerintahan menyelenggarakan penantaraan P4 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. 6. Penataan politik luar negeri Indonesia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Indonesia juga membangun hubungan militer dengan Malaysia, membukukan hubungan Tiongkok karena peristiwa G30 SPKI.